Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan, akhwat, a'azakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita berjumpa kembali atas izin Allah. Kita akan melanjutkan insyaallah pembahasan ilmu syar'i yang lainnya. Bab akidah sudah selesai yang pokok-pokoknya. Berikutnya kita akan bahas bab fikih. Nah, sebelum belajar tentang fikih, kita akan bahas dulu muqaddimah. Fikih itu apa? Ya. Kita harus tahu dulu fikih itu apa dan apa yang akan kita pelajari. Kemudian kenapa kita harus belajar fikih? Fikih secara bahasa artinya adalah dari kata faqaha, yaitu adalah pemahaman. Nabi mengatakan may yuridillahu, Rasulullah SAW bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki seseorang itu baik, maka Allah fahamkan dia agama. Yufaqihu, maka fikih itu artinya apa? Secara bahasa adalah pemahaman. Ya, artinya adalah pemahaman. Adapun secara istilah maknanya adalah ilmu yang berkaitan dengan amal anggota jawarih atau amal yang zahir. Dalam kehidupan kita, dalam ubudiyah ini ada dua amal, yang batin sama yang terlihat. Yang batin itu nggak kelihatan, kayak keyakinan, ya, yakin, sabar, tawakal, takut, ya, itu adanya di batin kita, nggak kelihatan. Itu adanya dalam ilmu akidah. Nah, fikih itu membicarakan perkara-perkara yang terlihat. Salat, zakat, haji. Kalau ada orang, saya mah barusan udah salat. Kapan? Barusan saya lagi duduk tuh lagi salat saya. Kok nggak kelihatan salat? Saya mah salatnya dalam batin. Nah, berarti salah, karena salat itu termasuk amalan fikih. Amalan yang harus terlihat. Nah, jadi fikih itu adalah belajar ilmu yang menjelaskan tentang amal-amal yang nampak. Ya, amal-amal yang nampak. Nah, jadi kesimpulannya dalam kehidupan kita ini ada amal yang tidak terlihat, urusan keyakinan itu dibahasnya dalam ilmu akidah, ada amal yang nampak itu dibahasnya dalam ilmu fikih. Nah, itu fikih. Fikih ini ada kalau ilmunya dibagi pada dua, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Nah, kita mungkin nanti bahas fikih ibadah dulu. Fikih ibadah itu intinya ada 5, intinya ada 4, yaitu adalah sholat, zakat, saum, sama haji. Nah, itu intinya fikih ibadah. Masuk ke dalamnya semuanya, toharoh, tayamum, fikih sholat jenazah, semuanya masuk ke dalam. Fikih muamalah ini bagian berikutnya, dan ini masuk ke dalamnya tentang jual beli, gimana hukum kredit, gimana hukum pinjam meminjam, ya, gimana hukum suap, gimana dan seterusnya. Itu bab muamalah. Nah, fikih ini adalah ilmu yang sangat penting. Sampai tadi disebutkan oleh Nabi menggunakan kata fikih, pemahaman terhadap urusan agama. Ya, pemahaman terhadap urusan agama. Waktu itu Ibnu Abbas masih kecil. Kemudian Rasul mendoakan Ibnu Abbas. Kata Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihhu, fahamkan dia agama dan ajarkan dia takwil, tafsir. Maknanya adalah fikih itu adalah memahami urusan apa? Agama, ya. Terutama kalau dalam ilmu fikih secara khusus itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan ilmu yang zahir. Nah, maka
sekarang sudah tahu definisinya, sekarang kita akan bahas kenapa kita harus belajar fikih. Kenapa kita ini penting banget harus belajar ilmu fikih. Ikhwan wal akhwat, dalam kehidupan beragama kita, ubudiyah kita kepada Allah, semua kehidupan kita sehari-hari yang zahir itu semua diatur oleh ilmu fikih. Tidak ada satupun yang tidak diatur oleh ilmu fikih. Sekarang saya mau tanya, bangun tidur, ya, ada fikihnya, harus cuci tangan, masuk toilet ada fikihnya, wudunya ada fikihnya, pakai baju ada fikihnya, ya, ke masjid ada fikihnya, di masjid harus bagaimana ada fikihnya, udah gitu mandi ada fikihnya, berangkat kerja, pas lagi kerja ada fikihnya nggak? Ada fikih muamalah, ya. Kemudian berkendara dan semuanya itu diatur dengan ilmu fikih. Jadi tidak ada kegiatan kita kecuali diatur dengan ilmu fikih. Kenapa? Karena Rasulullah, Nabi kita, mengajarkan seluruh agama yang Allah perintahkan kepada beliau untuk diajarkan kepada umatnya, tidak ada yang terlewat, semuanya. Sampai orang-orang Yahudi itu iri melihat sahabat Nabi punya nabinya seperti Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena semuanya diajarkan. Ya, jangankan urusan yang besar, ya, gimana sih bisnis dalam Islam, pasti ada diajarkan. Ya, jual beli dalam Islam gimana, pasti ada. Kredit dalam Islam seperti apa, ada. Jangankan yang gede-gede, ya, urusan jihad, urusan bisnis, urusan segala macam, urusan kecil saja Rasul ngajarkan. Ya, masuk toilet, kalau kita buang air besar, gimana ceboknya? Nabi ngajarkan nggak? Ngajarkan, ada ilmunya. Ya, kalau pakai air gimana? Kalau nggak ada air pakai apa? Bolehnya. Kalau pakai tisu gimana caranya? Lihat, Rasulullah bukan cuma urusan-urusan besar. Ini yang begini-gini diajarkan, yang nggak ada di agama lain kecuali di dalam agama Islam. Diajarkan sampai urusan apa? Urusan suami istri, berhubungan suami istri saja ada fikihnya. Lihat, Islam ini adalah agama yang sempurna. Maka semua kita perlu belajar ilmu fikih. Kenapa? Karena semua aspek kehidupan kita yang nampak atau yang zahir, dari bangun sampai tidur lagi, itu berkaitan sama ilmu fikih. Berkaitan sama ilmu fikih. Yang kedua, alasan yang kedua, karena semua berkaitan dengan ilmu fikih, maka kita harus belajar. Kenapa? Karena kalau kita tidak belajar, kita tidak bisa beragama. Maknanya kita tidak bisa beribadah, tidak bisa beramal sesuai dengan aturan yang oleh Nabi dicontohkan, oleh Allah ditetapkan. Orang mau sholat, bisa nggak orang sholat tanpa belajar? Nggak bisa. Gimana caranya sholat kalau tidak belajar? Ya, mau Jumatan, mau khutbah Jumat, Ustaz nanti khutbah Jumat, saya mau baru pertama khutbah Jumat teh, kumaha khutbah Jumat teh? Pasti nanya. Nggak mungkin, saya mau khutbah aja. Ada fikihnya. Orang khutbah ada fikihnya. Harus baca ayat takwa, harus menyampaikan wasiat, harus ada duduk di antara dua khutbah. Ada fikihnya nggak? Ada. Kalau ada orang khutbah sembarangan, semaunya, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Sholat Jumatnya nggak sah. Ya, sholat Jumatnya gugur. Lihat, orang kalau tidak belajar fikih, dia susah beragama. Yang susah beragama. Sekarang akhwat mau sholat, lagi acara di perusahaan antum ini lagi acara, ternyata di tempat acara, tempat wudhu akhwat terbuka, ya, akhwat bingung, saya wudhu atau enggak? Kalau saya wudhu kelihatan, kalau enggak wudhu gimana saya kan mau sholat? Lihat, kalau enggak punya ilmu bisa enggak? Enggak bisa, bingung, akhirnya ngarang semuanya, nu hiji mah kieu, nu hiji mah kitu. Kalau ditanya, nah kitu, bae we daripada teu salat. Nah gitu, ada dalilnya enggak ada, bae we itu alasan. Ya, enggak ada, enggak punya dalil. Ya, yang satu, kenapa kamu enggak salat? Enggak punya dalil, enggak punya argumen, enggak punya alasan. Kenapa? Karena enggak punya ilmu. Sekarang gini, akhwat, biasa kalau haid itu bersihnya 7 hari. Ini tiba-tiba di bulan Oktober
baru 5 hari udah bersih. Ditungguin sama ahwat teh, saya teh nah udah bersih jam 2 siang teh, ditungguin aja, siap mungkin masih keluar. Ditungguin sampai sore ternyata nggak keluar, tungguin sampai isya nggak keluar, sampai subuh ternyata nggak keluar lagi, berarti cuma 5 hari. Tadi bersihnya jam 2 siang, berarti asar belum sholat, maghrib belum sholat, isya belum sholat, dan dia baru mandi subuh. Gimana cara toharonya dan cara mengkodoknya? Lihat, harus pakai ilmu. Kalau enggak bingung. Ada yang mungkin saya mah nunggu sampai 7 hari, dah biasa lagi 7 hari, 2 hari nggak sholat. Pas ditanya kenapa nggak sholat, kan udah bersih. Enggak, saya kira begini, soalnya kadang-kadang begini. Udah berapa lama begini? Ya sesuka kejadian begini, tapi ini sudah bertahun-tahun. Wah, gimana sholatnya banyak tertinggal. Lihat, orang nggak bisa ibadah kalau nggak punya ilmu fikih. Ya, kalau nggak punya ilmu fikih. Ikhwan, lagi safar, ditugasin dari kantor nih, kamu ke Jakarta ya. Berangkat di jalan cuma pakai baju satu karena niatnya PP. Pas di jalan, ya pas mau pulang ke Bandung, berhenti di rest area, mau sholat ternyata kena air kencing celananya, nggak ada ganti. Kalau dia nggak sholat, waktunya bakal habis. Kalau dia sholat ada najis. Gimana? Bingung. Kalau nggak punya ilmu susah ibadahnya. Ya, akhirnya dia bingung. Orang basuhan we disusuh itu. Pas sholat basuh itu juga ngompol. Kenapa? Karena dia beribadah tanpa ilmu. Lihat, ya orang kalau tidak memiliki ilmu susah. Ya, dia tidak bisa beribadah. Dalam berbagai hal, ya, dalam berbagai hal, termasuk ya orang mau menikah, orang kemudian punya anak, semuanya ada ilmunya. Ya, ada ilmunya. Punya anak, ada ilmu fikihnya enggak? Gimana cara ngurus bayi? Gimana namanya kalau habis lahiran tuh? Akikah. Ya, kalau perempuan nifas, ya. Kalau keluarganya ngurusin akikah anaknya gimana akikah teh? Ya, akikah teh kumaha cenah nu bener teh? Ya, nifasnya gimana? Ya, gimana kalau mau lahiran, belum lahiran tapi baru mau darahnya udah keluar, ada nggak akhwat yang gitu? Ada. Ini udah dilarang sholat apa masih harus sholat? Lihat, semua kehidupan kita ini tidak akan terlepas dari ilmu fikih. Termasuk gimana seorang pemimpin memimpin masyarakat itu pakai ilmu fikih. Gimana cara musyawarah pakai ilmu fikih. Ya, segala halnya pakai ilmu fikih. Ya. Nah, kalau orang tidak punya ilmu dia kesulitan. Kenapa kita harus belajar ilmu fikih? Kan tadi pertama, karena semua kehidupan kita diatur secara zahirnya diatur oleh ilmu fikih. Yang kedua, karena kalau kita nggak belajar kita jadi susah beribadah. Ya, susah beribadah, susah hidup, ya. Bagaimana beramal yang benar, ya, beramal yang benar. Nanti antum misalnya ikhwan punya anak gadis, punya udah dewa, udah senior, punya anaknya perempuan, anaknya pertama kali haid. Ayah, aku udah haid nih hari ini, tapi baru 2 hari udah nggak keluar lagi. Gimana ya? Bapaknya bingung. Kumahanya karek 2 hari bersih. Ini haid pertama. Lihat, kalau nggak punya ilmu fikih susah. Ya. Apa aja? Saum, zakat. Ada yang datang ke masjid, Pak, saya ini mau sedekah. Pas saya cek di rekening saya banyak bunga bank. Ada kurang lebih 100 juta nih saya sodakohkan. Nggak punya ilmu. Kok harta haram disodakohkan? Sama dia nyuri, habis nyuri disedekahin, nggak akan diterima. Ya, kenapa? Nggak punya ilmu. Mau haji, ya saya pernah ya. Jadi ada jamaah Indonesia ketemu. Jadi gini kan, kalau haji itu dari Arafah malamnya kan wukuf di Arafah tanggal 9, malamnya mabit di Muzdalifah. Nah kemudian lewat tengah malam ada yang langsung ke mana? Ke lempar jumroh, ada yang ke Mekah, ada yang nunggu sampai pagi baru berangkat.
Singkat cerita, saya ketemu sama bapak-bapak yang sebelumnya ketemu di Mina. Udah ganti baju, saya mah karek dugi ke Mina teh. Baru nyampe, wah capek gitu ya. Si bapak teh udah mandi, udah seger. Si bapak ini tereh-tereh teuing gitu. Pak, Ustadz, oh, alhamdulillah kita mau udah beres Ustadz lempar. Waktu itu jumrohnya bukan yang kayak sekarang. Sekarang mah kan lebar, bentuknya oval. Dulu mah tiang segini, kecil. Jadi kalau lempar jumroh akobah di tanggal 10 tuh, wah, yang banyak yang meninggal itu ya. Heran, Pak kok udah beres? Bapak ini bilang, iya Ustadz, alhamdulillah sepi pas lempar jumroh. Sepi? Iya, alhamdulillah dijaga kayaknya sama malaikat Ustadz. Jam berapa lempar jumrohnya? Tadi malam jam 12:30. Iya tuh orang lagi di Muzdalifah. Bapak lempar jumroh sendirian pasti sepi. Ya, nggak ada orang. 12:30 itu baru lewat setengah malam. Kok udah nyampe lagi di mana? Di Mina. Berarti jarak nggak mungkin setengah jam waktu itu ya, lagi kondisi kan haji itu penuh sekali, itu bisa berjam-jam. Dan nggak mungkin kan kalaupun nyampe Mina dia harus turun dulu dari bis, harus jalan dari jalur itu jalan ke sana, nggak mungkin. Berarti si bapak ini sudah berangkat dari Muzdalifah sebelum lewat tengah malam. Wah iya tuh sepi Pak. Ya kenapa? Ya orang-orang belum melempar jumroh, bapak udah lempar jumroh sendirian. Sama aja kayak orang haji. Ya di bulan Muharram pasti sepi sok we. Ya. Alhamdulillah saya mau udah haji di Arafah sepi sendirian. Ini ada lain musim haji. Ya. Nah, jadi ya gini. Kita ini ibadah apapun tidak bisa kalau tidak memiliki ilmu fikih atau ilmunya. Maka ilmu fikih menjadi ilmu yang harus dipelajari, difahami. Maka kata Imam Syafi'i, siapa yang belajar ilmu fikih maka dia akan cerdas. Kenapa? Karena ilmu fikih belajar ilmu praktek. Ilmu fikih itu nggak perlu mikir, kayak nggak perlu praktek itu mah. Ya, kayak tadi wudu, air nggak ada gimana, air cuma sedikit gimana. Ya, pas masuk masjid kok ada air kencing, ya bekas kucing, air kencing kucing atau air kencing najis yang lainnya, gimana bersihinnya? Ini semuanya praktek, ilmu praktek. Ya ilmu praktek. Baik. Tadi kita sudah tahu definisinya, yang kedua kita sudah tahu apa pentingnya kenapa kita harus belajar ilmu fikih. Dan ilmu fikih tadi sudah dijelaskan ada dua macam, ada ilmu fikih ibadah, itu yang akan kita bahas yang paling utama. Yang kedua adalah ilmu fikih apa? Ilmu fikih muamalah. Muamalah itu antum harus tahu karena antum bergerak di situ. Ya urusan muamalah. Nah, berikutnya gimana cara belajarnya? Sekarang udah tahu pentingnya. Saya mau belajar, soalnya lamun tuh belajar nggak bisa beribadah, nggak bisa beramal, ya nggak tahu aja gimana caranya. Jadi susah ya. Kalau di kita tuh lucu ya. Bahkan banyak itu di kita tuh imam, khotib, penceramah, mubalig itu nggak ngerti ilmu fikih. Nggak ngerti. Jadi pernah ya suatu hari ada seseorang nge-WA ke saya, Ustadz, saya kebagian khutbah Idul Fitri, udah Idul Fitri. Saya mau tanya, takbir 7 kali teh termasuk dari sujud kan? Termasuk takbiratul ihram atau enggak? Kan kalau rakaat pertama ada takbir berapa? 7 kali kan, salat Idul Fitri Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu termasuk takbiratul ihram yang pertama atau enggak? Berarti kalau enggak termasuk berarti ada 8 tambah takbir. Kalau termasuk berarti 7 sama takbiratul ihram. Dia nanya ke saya subuh. Saya kan juga sama lagi sibuk persiapan mau khutbah, mau sholat Id agak jauh. Mandi saya terus nge-WA lagi 5:30. Ustaz cepetan ini keburu waktunya, katanya saya khotib gitu. Khotib terus nanya, "Gimana saya ini sholatnya?" Lihat. Pusing enggak? Kalau enggak punya ilmu pusing. Saya cepetan, ini saya sebentar lagi saya naik mimbar katanya gitu. Saya sebentar lagi saya ngimamin. Ini sholatnya takbir yang 7 itu termasuk takbiratul ihram, takbir yang 5 itu termasuk takbir dari bawah atau enggak? Nah lihat betapa pentingnya ilmu fikih, betapa pentingnya ilmu fikih. Ya jangan sampai antum terutama ya ikhwan yang belum nikah, ya malam pertama nanya nanti ke orang gimana malam pertama fikihnya gitu ya. Hati-hati ya. Aduh kasihan. Nah jadi ilmu fikih ini penting sekali.
Nah, sekarang sudah tahu pentingnya ilmu fikih, ya. Berikutnya adalah bagaimana kita belajar ilmu fikih. Nah, cara belajar ilmu fikih yang paling bagus yaitu adalah belajar dengan cara mengikuti pemahaman salah satu madhab di antara madhab para ulama. Nah, apa itu madhab? Saya jelasin. Fikih itu kan amalan dohir. Dulu di zaman Rasulullah, Rasul ngasih contoh, sahabat langsung praktek. Kalau ada yang salah, Rasul tahu, sahabat ditegur sama Rasul, kalau benar dibiarkan. Terus Rasul wafat, muncul masa tabiin. Sahabat ngajarin para tabiin generasi berikutnya. Nih begini ibadah gini-gini. Belum ada namanya ilmu fikih. Rukun sholat, rukun saum, rukun haji, rukun nikah, sunnahnya sholat, sunnahnya wudu, air najis apa, air bersih itu apa, belum ada. Cuma dikasih tahu secara lisan saja, tapi belum ada teorinya, belum ada. Nah, Islam tersebar di mana-mana. Muncullah generasi berikutnya, ya, masih di abad ke-1, abad ke-2, muncullah ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifah, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka kemudian membuatlah sebuah kesimpulan-kesimpulan praktis dalam urusan fikih yang orang-orang yang muslim yang belum kuat ilmunya itu bisa langsung paham. Oh, kalau wudu teh yang wajibnya ada 4, ada 5, ada berapa? Ya, sunnahnya ada berapa? Nah, muncullah ulama-ulama ini, ya, di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Nah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ini kemudian punya murid, disebutnya madrasahnya mereka. Kalau kita bilangnya universitasnya mereka. Universitas mereka ini berkembang pesat di seluruh penjuru dunia. Murid-muridnya berkembang, muncul ulama-ulama hebat. Akhirnya apa yang diajarkan oleh mereka dijadikan panduan, dibikin ringkasannya, dibikin kaidahnya, dibikin teorinya. Dulunya nggak ada. Kayak tajwid, tahu tajwid? Zaman Rasulullah nggak ada. Ini idhar, ini ikhfa. Kalau ada yang ngaji salah, itu ikhfa atau ikhfa, nggak ada. Langsung aja lisan baca dicontohkan, nggak ada kalimat bahasa ini idhar, ini ikhfa, ini mad wajib, ini mad jaiz, ini idgham, nggak ada. Ya, teori-teori itu dibuat oleh para ulama agar apa? Agar masyarakat Muslim yang ilmunya terbatas dia bisa belajar dengan mudah. Kenapa? Karena kalau nggak ada mereka kita susah ibadah. Sekarang saya mau tanya ke antum, ke akhwat. Misalnya saya tes. Sekarang saya bawa misalnya buku Sahih Bukhari. Sok nih Ikhwan pegang satu, akhwat pegang satu. Buka bab wudu. Simpulkan kumaha cara wudu yang benar menurut Nabi. Bisa nggak buka hadis? Nggak bisa. Ya, buka hadis. Baca hadis cuci tangan aja ada 20. Hadis cuci muka ada 15 hadis. Eta nu mananya nu benar nu ieu beda jeung nu ieu. Nah, kita nggak bisa kita. Ya. Makanya ada ulama-ulama yang menjelaskan hadis-hadis ini. Namanya ada kitab syarah Sahih Bukhari, syarah Sahih Muslim. Nah, ulama-ulama madhab inilah yang membuat ilmu fikih itu menjadi cara ibadah itu dalam ilmu fikih menjadi mudah. Orang menjadi mudah difahami, memahaminya sangat mudah. Kalau enggak susah. Ini saya kasih ke akhwat. Sok nih pelajari bab haid. Coba simpulkan wanita itu berapa waktu paling cepat haid, berapa waktu paling lama haid, tanda haidnya gimana, kalau bersihinnya gimana, baca hadisnya. Bisa enggak? Enggak bisa. Ustadz sekarang juga akan bisa. Dia harus baca syarah kitab. Syarah itu buku penjelasannya. Karena kenapa? Itu ilmunya sangat tinggi. Nah, maka muncullah imam-imam tadi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, membuat itu semuanya sehingga masyarakat muslim berikutnya jadi gampang memahaminya. Jadi apa? Jadi gampang memahaminya. Jadi tahu ya bagaimana cara memahami ilmu. Nah, setelah itu ya tersebar di berbagai penjuru dunia. Ada yang kemudian melanjutkan atau berpegang dengan pendapatnya mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Sekarang jadi pertanyaan, Ustaz, ya,
Kita yang penting mah nggak usah ngikutin madhab, yang penting mah ngikutin apa? Hadis katanya, ngikutin sunnah aja, yang penting sesuai sunnah. Sekarang saya tanya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka itu ya, ketika menetapkan ilmu fikih ngikutin sunnah nggak? Pasti ngikutin sunnah, karena mereka ulama-ulama awal yang ada di abad-abad pertama, di mana waktu itu belum ada orang yang menulis hadis kecuali mereka. Al-Muwatta Imam Malik, Musnad Syafi'i, ya, kemudian Musnad Abu Hanifah, Musnad Imam Ahmad, belum ada orang bikin hadis. Mungkin nggak Imam Syafi'i tidak mengikuti sunnah? Tidak mungkin, karena Imam Syafi'i menyebutkan juga demikian. Kata Imam Syafi'i, kalau salah satu pendapatku keliru, daripada sunnah ikutin sunnah. Maknanya Imam Syafi'i berusaha sesuai dengan sunnah. Kalau ada sekarang, ya sekarang bilang, Ustadz, nggak usah belajar fikih itu sesuai madhab, ngikutin aja sesuai sunnah. Sekarang satu jawabannya, semua madhab itu pasti ngikutin sunnah. Nggak mungkin mereka nggak ngikutin sunnah. Mereka ulama-ulama yang lebih ngerti sunnah daripada kita. Mereka ulama-ulama yang lebih ngerti hadis daripada kita. Kedua, ya, ketika ada orang bilang, Ustaz, ya nggak usah ngikutin madhab, tapi ikutin sunnah aja, ikutin hadis. Sekarang saya tanya, ada nggak hari ini orang yang beragama dengan baca hadis saja? Nggak ada. Tadi sudah saya kasih tahu. Kalau ada yang bilang, iya, itu teh hujan, tapi nggak kena nggak ya sepatu mah? Taib. Sampai mana tadi? Ya, kalau ada yang bertanya atau ada yang bicara, Ustaz, yang paling penting itu adalah mengikuti sunnah dalam beribadah, bukan ngikutin madhab. Sekarang jawabannya, nggak ada orang yang bisa langsung baca hadis atau sunnah dalam beribadah. Kalau ada yang bilang, ada Ustaz, guru saya hebat, dia kalau ngajar langsung pakai Sahih Bukhari. Sekarang saya tanya, ada nggak Ustadz yang menjelaskan Sahih Bukhari tanpa membaca syarah Sahih Bukhari? Nggak ada. Pasti mereka baca syarahnya. Nah, berarti maknanya apa? Berarti maknanya tidak ada orang beragama, beribadah, mengikuti hadis tanpa melihat penjelasan dari para ulama. Nah, saya ulangi lagi. Ini penting diluruskan, karena di Indonesia itu banyak orang-orang yang bilang, ya, sesuatu tapi nggak ngerti. Ya, ada yang bilang ke saya, Ustaz, ngajarin orang belajar pakai madhab itu nggak benar, yang penting sesuai dengan sunnah. Saya bilang kepada orangnya, anta kadzab, kata saya, takdzib, anta kadzabta, kamu dusta, kata saya. Sekarang saya tanya, orang yang bilang nggak usah ngikutin madhab tapi ngikutin sunnah saja, apakah orangnya faham nggak? Pernah lihat nggak hadisnya? Dari takbir sampai salam misalnya, nggak ada. Mungkin bukunya juga nggak punya. Ya, bilang aja gitu, ngikutin sunnah aja. Nah, terus kalau dia bilang, enggak Ustaz, memang saya nggak punya buku hadisnya, tapi saya belajar ke guru yang ngajarinnya pakai hadis, pakai sunnah. Berarti Anda taklid sama guru Anda. Guru Anda nggak mungkin menjelaskan hadis tanpa membaca buku-buku syarah. Ya, misalnya gini, Sahih Bukhari, nggak mungkin ada ustadz yang buka Sahih Bukhari terus bilang, wah ini hadis ini begini, nggak mungkin. Pasti baca buku-buku lain yang menjelaskan hadis Sahih Bukhari. Kenapa? Kata Imam Zahabi begini, zaman sekarang Imam Zahabi penulis Syiar Alam An-Nubala, sudah meninggal berabad-abad yang lalu. Beliau mengatakan, pada zaman kami hari ini tidak ada lagi orang yang bicara fikih melainkan pasti kembali kepada 4 orang, katanya. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Nah, kesimpulannya gimana cara kita belajar yang paling mudah, gampang bagi kita, yaitu adalah belajar sesuai dengan mazhab fikihnya. Ya. Kalau misalnya Ustadz, ada yang bilang begini, Ustadz boleh nggak saya mencari pendapat yang paling rojih, katanya, yang paling kuat? Suka ada yang bilang gitu nggak? Ustadz, saya ngambil yang paling kuat aja. Sekarang tanya balik, paling kuat kata siapa? Paling kuat sahur saha. Misalnya,
Allahu Akbar. Bilang begini, ada yang bilang begini, mazhab Syafi'i di sini, mazhab Hambali di sini, mazhab Maliki dilepas. Sekarang saya tanya, mana yang paling kuat? Tadi kata orang ini, Ustadz gimana kalau belajar fikihnya yang roji-roji saja? Kata Imam Syafi'i, kata mazhab Syafi'i yang paling kuat tuh di sini. Kata mazhab Hambali yang paling kuat mah di dia. Kata mazhab Maliki yang paling kuat mah di gini, enggak disimpan di sini, di bawah gini katanya gitu. Sekarang kalau ada yang bilang, Ustadz cari aja dalil yang paling kuat atau pendapat yang paling rojih. Menurut siapa? Karena semua perbedaan pendapat itu para pemegang pendapatnya mengatakan ini yang paling kuat. Sekarang saya tanya, kunut subuh kata mazhab Syafi'i, kunut subuh itu sunnah, bahkan sunnah muakkadah. Kata Imam Nawawi kalau orang enggak kunut subuh dia harus sujud sahwi. Kata mazhab Maliki, kunut subuh itu sunnah, tapi dilakukannya bukan setelah ruku, sebelum ruku, dan enggak dikeraskan. Lihat beda sama mazhab Syafi'i. Tiba-tiba ada dua mazhab lagi nih. Sebelumnya mazhab Abu Hanifah bilang kunut subuh itu bid'ah. Kata mazhab Hambali, kunut subuh itu menyelisihi sunnah. Kata mazhab Syafi'i, saya ulangi lagi, tadi kunut subuh itu ada hukumnya sunnah muakkadah. Kata mazhab Syafi'i, ini yang paling kuat. Kata mazhab Maliki, kunut subuh itu sunnah tapi sebelum ruku, ini yang paling kuat. Kata mazhab Abu Hanifah, kunut subuh itu bid'ah, ini yang paling kuat. Kata mazhab Hambali, kunut subuh itu menyelisih sunnah, ini yang paling kuat. Sekarang saya tanya, mana yang paling kuat? Ya begitu. Jadi nggak bisa orang bilang, Ustadz belajar aja belajarnya mana yang paling rojih. Menurut siapa dulu? Karena semuanya mengatakan pendapatku yang paling kuat. Kalau misalnya, enggak Ustadz menurut pendapatnya ulama-ulama sekarang, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, berarti pendapat itu paling kuat menurut beliau. Ya, maka harus, ini penting rekaman ya. Alhamdulillah ada rekaman. Karena saya bukan sekali dua kali seperti ini, dan sering saya sampaikan ya, di antara ujian urusan yang begini kaum hawa, ya kaum hawa, ujiannya paling besar kaum hawa. Saya kasih contoh ya. Jadi ini penutup. Dulu saya pernah jadi panitia tabligh akbar ustadz besar di Bandung. Saya panitianya. Isinya ibu-ibu hungkul. Saya di belakang kan muter-muter gitu pakai panitia. Belakang penuh pokoknya mah, 700 mah aya lah. Saya di belakang teh ibu-ibu ngarobrol. Ustadznya lagi nyeritain tentang taubat. Kata ustadznya gini, saya akan jelaskan tentang cara bertaubat. Misal, saya dulu pernah berzina. Kemudian saya taubat. Yang di belakang ibu-ibu lagi ngobrol, Ustadz zina. Sama saya dicarekan. Hei, kata saya. Ibu, kaget semuanya. Hah, apa Ustadz? Katanya. Hati-hati saya bilang itu. Ngomong gitu. Itu omongan ibu kalau kedengar di luar dan tersebar, apa yang terjadi? Fitnah. Ibu dengerin kata saya. Ustadz lagi cerita cara bertaubat, misalnya saya berzina, kemudian saya mau bertaubat, kata saya dengerin. Maaf Ustaz, maaf. Diam. Pernah lagi contoh lagi ya. Habis pengajian, ibu-ibu nih, saya lagi makan. Datang ke saya, ada ibu, Ustaz, itu saya lagi ngobrol sama teman katanya. Katanya kan nggak boleh tuh menyolatkan orang munafik. Tapi kok Rasulullah menyolatkan? Kata saya, Rasulullah memang menyolatkan Abdullah bin Ubay. Tapi langsung kabur si ibu teh. Tuh cuk Ustaz ge, ibu kadisan beres. Dengerin dulu. Saya belum jelasin kata saya tuh. Oh belum Ustaz, duduk lagi di depan saya. Kumaha Ustaz? Tunggu dulu kata saya tuh, dengerin dulu sampai selesai. Lihat ya, hati-hati ya. Makanya Imam Ibnu Abbas ditanya gimana cara meraih ilmu, dengan mendengar yang bagus. Ya, dengar yang bagus. Tapi ini peringatan saja agar kita lebih berhati-hati dalam menyampaikan ilmu. Sampai sini insya Allah kita akan mulai nanti bab toharoh, dilanjut dengan bab sholat, bab zakat, saum dan yang lainnya.
diakhiri untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustaz Khairul Firdaus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita ambil ilmunya dan keberkahan ilmunya, serta oleh Allah diberikan kemudahan dalam menangkap ilmu yang akan kita raih di hari-hari kemudian. Baik, mungkin itu saja di pertemuan kali ini. Bisa ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.